Assalamualaikum, selamat pagi. Diperhatikan dulu kelasnya, bersih tidak kelasnya? Bersih. Yakin bersih? Yakin. Bajunya harus rapi karena kita kan kelas apa? Tata hidang, ya. Tata hidang harus groomingnya harus bersih, harus rapi ya. Mulai pembelajaran hari ini ya, Salman boleh dipimpin kelas untuk berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, biar meningkatkan rasa patriotisme kita kepada negara dan juga agar kita tahu nih, kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu. Boleh terdiri anak-anak? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air bersejarah untuk selamanya. Baik, boleh duduk dulu. Terima kasih. Hari ini hadir semua? Satu. Siapa? Kenapa? Kami masih ada magang ya tadi. Masih magang ya? Sarapan? Tidak. Sarapan apa? Bubur. Bubur satu. Terus nasi uduk. Terus nugget. Apa lagi? Gorengan. Gorengan. Oke, telur. Ada yang belum? Mie. Ini juga agak ada anak ibu sudah sehat tubuhnya karena ada pepatah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan otaknya cerdas. Kelas ibu hari ini sama dengan kelas sebelumnya ya. Dilarang berkata kasar, menggunakan kata sopan, senyum, salam sopan santun itu harus diterapkan di kelas kita. Lalu juga jangan menggunakan ponsel dulu selama ini menerangkan pembelajaran. Dekat ya? Dekat. Sebelum ngasih materi ya, pasti kalian juga masih loyo nggak sih pagi-pagi? Oh iya. Iya, ngantuk ya. Jadi ibu mau kita teknik pernapasan dulu. Pakai teknik 3-7-3. Sebelumnya kita udah pernah coba ya. 3-7-3. 3 detik kita tarik nafas, 7 detik kita tahan, 3 detik setelah itu kita keluarkan, lalu 3 detik senyum ke teman sebelahnya. Boleh? Boleh. Boleh dicoba? Boleh. Boleh, kita mulai dulu. 1, 2, 3, 3 detik. 1, 2, 3 ditarik nafasnya, ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dikeluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat temannya 3 detik senyum dong, senyum. Udah happy? Happy. Nah, ada lagi satu lagi. Pegang pundak temennya. Pegang. Jangan malu-malu kan temen. Nah, bilang ke temennya, semangat ya hari ini, kalian hebat, kalian luar biasa. Semangat. Oke. Happy banget nih kelihatannya. Minggu lalu kita udah belajar tentang perawatan yang ada di tata hidang. Ada chinaware, glassware, silverware, dan juga linen. Apa aja tuh empat-empatnya? Boleh angkat tangannya yang tahu? Chinaware apa? Kenapa? Boleh ingat? Chinaware itu peralatan yang terbuat dari keramik gitu, Bu. Dari keramik, betul. Nah, untuk silverware apa? Boleh, Salman? Silverware itu terbuat dari aluminium. Benar? Untuk biasa buat cutleries, potong-potong gitu. Betul, cutleries ya. Lalu ada apa satu lagi? Glassware. Siapa? Boleh dari Glassware biasanya yang terbuat dari kaca. benar. Contohnya water pitcher sama water goblet dan lainnya ya. Yang terakhir linen nih, apa? Ada di depan kalian loh itu? Napkin. Ada taplak meja juga ya, TDF, ada motor segala macam. Mulai pembelajaran kita, yaitu kita belajar yang terakhir, yaitu linen. Kita belajar lipatan serbet atau folding napkin atau napkin folding. Nih, Ibu mau nanya dulu sebelum kita mulai materinya. Ini pertama, Ibu punya 5 pertanyaan.
Yang pertama, kenapa restoran menyajikan napkin seperti ini yang di atas? Apa tujuannya? Kenapa restoran membuat napkin itu? Boleh ada yang mau jawab? Boleh, Intan? Untuk memperindah meja makan yang pertama. Oh, Terus kedua itu dia bisa juga untuk menjaga kebersihan di paha pelanggannya. iya betul sekali. Lalu yang kedua nih, kalian tertarik nggak sih kalau nanti di meja kalian ada ini? Tertarik ya. Lalu yang ketiga, kalau rapi nih lipatan napkinnya dan sesuai dengan acara, itu meningkatkan nilai estetika dari restorannya nggak? Iya. Penjualan naik nggak? Naik, betul. Tujuan pembelajaran kita itu kalian bisa lihat tuh, kalian harus mengerti dulu apa itu konsep dari lipatan napkin, macam-macamnya apa aja, cara pembuatannya bagaimana, lalu juga yang kita gunakan linen untuk di setup itu nanti ya. Lalu juga nanti kita ada proyek, Ibu memberikan kalian satu tema untuk membuat lipatan napkinnya. Bahasannya ini yang seperti Ibu sebutkan tadi. Lipatan napkin sendiri itu dimulai dari kata serbet yang dalam bahasa Prancisnya itu serviette. Itu masih digunakan sampai sekarang di beberapa negara. Contohnya Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Yang pada artinya sendiri itu masih kepada kertas pembersih atau tisu. Akan memberikan penayangan video. Kalian catat, jangan lupa dicatat video apa penjelasan dari pengertian lipatan serbetnya. Sobat JB tuh, pernahkah kalian melihat napkin atau serbet makan yang dibentuk dengan unik di sebuah hotel atau restoran? Dalam video kali ini, kami pelajari cara membentuk serbet makan dengan lipatan atau biasa disebut folding. Folding adalah bentuk lipatan dari serbet yang biasanya diletakkan di atas meja sebagai hiasan dan mempunyai bentuk tampilan yang indah dan menarik sehingga dapat menambah selera makan. Apa tadi pengertian dari lipatan napkin? Bila boleh? Lipatan napkin itu adalah teknik melipat kain yang menjadi berbagai bentuk yang indah dan menarik. Biasanya digunakan untuk mempercantik meja makan dan untuk meningkatkan kepuasan tamu. Bentukan serbet untuk di atas meja untuk menarik perhatian pelanggan dan mempercantik meja juga, Bu. Benar. Di belakang, kelompok di belakang, ayo. Teknik melipat serbet menjadi bentuk yang menarik, tujuannya memperindah penyajian dan memudahkan penggunaan serbet. Manfaatnya estetika dan fungsi praktis saat makan. Benar sekali. Semuanya sudah menjawab dengan tepat. Kasih aplaus ke diri sendiri dulu. Ya, jadi lipatan serbet itu atau kain yang dilipat menjadi berbagai macam bentuk yang nantinya bermanfaat untuk memberikan hiasan di meja, untuk di pangkuan, memberikan estetika, dan juga apa tadi dari terakhir? Fungsi praktis saat makanan. Ya benar itu ya. Fungsi lipatan serbetnya, ya ini ada 5. Yang pertama yang ini yang sebelah kiri atas itu berguna untuk memperindah meja makan. Kenapa? Karena Menarik pelanggan dan bentuknya cantik, betul. Lalu yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Intan tadi, ditaruh di atas pangkuan. Buat apa? Satu-satu, angkat dulu di kelompok 1. Bila boleh? agar terhindar dari noda makanan tamu. Benar, dari noda makanan. Salman apa tadi? Supaya remah-remahnya tidak jatuh langsung ke tamu. Benar. Dari yang belakang, ayo. Wah, ngelap itu mulut. Itu di sesi selanjutnya nanti itu. Ini perlengkapannya itu nanti kita belajar lagi. Tapi Ibu akan jelasin sedikit aja. Kita pakai molton. Molton itu sebagai alasnya biar nggak ada bunyi waktu menaruh piring dan menyerap cairan. Lalu ada taplaknya atau tableclothnya, ada topclothnya untuk hiasan nanti di atas meja juga. Lalu kirting untuk di pinggiran. Tahu? Lalu juga napkin, service napkin, lalu glass towel untuk polishing, lalu juga nih chair covernya nanti. Butuh relawan 1 orang yang menemani Ibu untuk demonstrasi membuat bentuk lipatan serbet sebanyak 10. Boleh? Siapa yang mau? Boleh Dila? Ayo kita mulai dari bentuk standing fan dulu. Caranya ini dibuka, lalu dilipat 2. Ini base-nya tadi apa? Chair.
Ini lipat 2. Oke, lalu dilipat ininya. Seperti kalian membuat kipas-kipas dari kertas, pasti pernah kecil kan? Iya. Nah, seperti itu. Dilipat. Nah, disisakan sedikit agar nanti dia bisa berdiri. Sudah? Terus dibuka. Jadilah standing fan. Nah, ini. Nah, kalau dia ini kan kaku ya, cantik kan berdirinya. Coba lihat ini, gak kaku, gak cakep, gak rapi ya. Lanjut yang terakhir, water lily yang tadi ibu bikin di snowflake. Yang terakhir nih, yang terakhir. Nah, begini. Kalau mau lebih lagi, rapi lagi tuh dilipat lagi di belakangnya. Ya, liatin ke teman-temannya. Wow, seperti ini. Ya. Sudah pada tahu cara pembuatannya? Sudah. Sekarang kita bikin proyek lipatan napkin dulu. Ibu punya LKPD-nya. Kelompok 1 ini kelompok 2 itu kelompok 3 ya. Nah, untuk kelompok 1 eventnya birthday, kelompok 2 wedding, kelompok 3 hari keagamaan. Nih ya, ibu bagi dulu LKPD-nya. Birthday ya, birthday. Iya, sama-sama. Ini wedding. Nah, ini hari keagamaan. Iya, sama-sama. Yang pertama itu ada ini, menjawab pertanyaan, betul? Lihat di belakangnya lagi. Nah, di situ kalian menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang jawab dulu pertanyaannya, boleh? Selama 5 menit ya. 5 menit sudah selesai. Ini LK ini ya sih. Ya, di halaman satunya lagi. Nah, di situ dijawab. Ya, untuk ponselnya itu boleh dibuka, boleh digunakan. Lanjut, yaitu mendesain proyeknya di LKPD. Ditulis apa aja lipatan napkin yang cocok untuk tema kalian. Yang cocok untuk birthday apa, yang cocok untuk wedding apa, untuk hari keagamaan apa. Sudah selesai nanti bilang ke ibu yang mau di review gitu, biar ibu lihat. Sudah, boleh ibu lihat, ibu tandain dulu. Ini double star untuk wedding ya. Double star, rosebud, oke, envelope, episode dan noter ini ya. Ini udah kelar ya, udah selesai. Hari keagamaan ya. Iya. Sakit, handle, oke, masuk, bisa. Nah, boleh ditahan dulu, nanti dicatat. Ini yang di belakang dilanjutkan lagi. Ini birthday ya, berarti acaranya informal. Double star, candle, pokeball, sama pyramid. Oke, udah semua berarti ya. Kita lanjut. Boleh kita lanjut? Boleh. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Perkembangan proyek yang dijalankan. Ya, kita membuat proyeknya. Kalian sudah punya 5 desain lipatan napkin? Sudah. Dibikin 1 lipatan seperti tadi ya. Ibu di kelompok birthday, ibu melihat ada standing fan, benar? Ya, Nah, standing fan-nya dibuat 2. Standing fan-nya 2, lalu lipatan keduanya 2 juga, lipatan ketiganya 2 juga, 4 2 juga, 5 2 juga. Nanti hasilnya ada 10 lipatan napkin di atas tray. Jadi ibu kasih tray ke kalian masing-masing 1. Ini tray kalian nanti disusunnya di sini. Nanti terakhir kita akan mempresentasikannya. Waktunya berapa? 25 menit aja. Untuk tahapannya persiapan dan tahap pembuatan napkin kalian. Dulu catat aja dulu. Ibu nggak punya
yang harusnya kan Di coret aja, iya, di strip aja. oke ini kamu Banget dong. Harus semangat ya kalian berdua ini. Temannya belum balik. ini selesai dulu kok selesaikan kalau pikiran saya ini terus bagus ini belum apa kayak gitu Kalau misalnya kita bikin Sendiri. berarti mikir sendiri kan? Ini sumbernya. Nah, strip aja. Berarti itu dari kalian ya? Gak mungkin dong tulisannya dibuat oleh diri sendiri. Nah, KPD-nya lagi di bagian 4, pengujian hasil, mempresentasikan hasil proyeknya. Di belakangnya lagi dari tabel tadi, pengujian hasil. Ya, di pengujian hasil, Ibu sebutkan dulu ya peraturan presentasi kita. Yang pertama itu di LKPD juga ada. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya itu selama 5 menit aja. Kelompok 1 5 menit, kelompok 2 5 menit, kelompok 3 5 menit aja, singkat aja. Lalu untuk setiap anggota kelompok dan teman-temannya harus aktif bertanya, harus aktif menjawab, begitu ya. Dan juga memberikan apresiasi kepada temannya. Lalu selama presentasi itu kalian boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang lagi presentasi. Itu misalnya kalian bertanya tentang yakin ini temanya udah selesai atau belum, udah rapi belum, begitu ya, tidak melenceng dari pembelajaran kita hari ini. Satu kelompok hanya satu pertanyaan saja karena kita cuma 5 menit. Lalu untuk bahasanya, tanggapannya harus sopan santun, dan waktu presentasi jangan cemberut, harus senyum. Ngerti? Boleh kita mulai? Boleh kelompok 1 dimulai presentasinya, keempatnya maju semua. Bawa napkinnya beserta dengan tray-nya. Ini ya, KPD-nya juga dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Pertama, perkenalkan dulu dirinya. Yang pertama nama saya Rusak Janingsi. nama saya Asifah Seloya. Saya Muhammad Al ini. Saya Muhammad Di sini kita akan Judul proyeknya kita membuat report kita napkin birthday. Tujuannya itu membuat acara ulang tahun yang menyenangkan dan berkesan. Tujuannya kita report ini untuk menarik selera makan dan mungkin Untuk menambah menghias ya, meja. Terus ini kita buat itu doang kan? Ya, iya. Nah, apa aja nih lipatannya? di sini lipatannya ada piramid, ada the candle, standing fan, besar, dan pocket. Kenapa kalian memilih itu? Karena sesuai dengan tema. Ya, dan benar. Karena birthday itu informal ya. Ya. Jadi nggak harus yang ribet, jelimet itu nggak harus yang jelimet banget. Jadi yang simple aja. Ya, ini boleh ada dari teman-temannya mau bertanya atau menanggapi? Tidak ya? Ada dari boleh? Untuk yang birthday biasanya pakai yang mana aja nih? Nah. Yang biasanya, yang paling banyak gitu. Ya, yang paling banyak.
Biasanya sih buat yang birthday pakai yang pocket pot. Yang ini nih. Untuk cutleries seperti sendok, garpu atau pisau harus taruh di sini. Ya, boleh ditutup. Ya dari Kelompok tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya, itu untuk birthday, dimana lipatannya itu mudah dibuat, simple banget, tidak jelimet ya. Kita lanjut ke kelompok wedding. Boleh kelompok wedding mempresentasikannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wedding ingin mempresentasikan apa aja yang udah kita rangkum. Ini Christmas. Ya, boleh. Ini Christmas. Ya, terus yang pertama Christmas Fall. Judulnya apa sih, proyek? Nah, itu. Ini kenapa judul proyeknya itu lipatan serbet Perhatikan dulu temannya. Infoling untuk event wedding. Tujuan proyeknya kita menyelenggarakan acara pernikahan yang hipnan dan berkesan, menggabungkan event tradisional dengan modern dalam dekorasi dan rangkaian acara, memastikan kenyamanan tamu undangan selama acara. Baik, lipatannya apa aja? Nama lipatannya? Oke. Nama lipatannya di sini ada rose bar, terus di sini ada double star, di sini ada apa? Tuxedo, ada envelope dan ada water lily. Iya, itu ada 5 ya. Nah, ada yang mau bertanya ke kelompok wedding? Ini. Salaman. Halo Bu. Boleh, Rido. Yang paling banyak yang biasa dipakai buat wedding yang mana? Nah, yang biasa dipakai buat wedding apa nih? Menurut saya Ya, saya aja menjawab pertanyaan dari Indro. Dari wedding itu biasanya digunakan, yang paling sering digunakan, angka yang paling populer itu biasa bentuk kipas. Kenapa itu? Karena dari sekian yang ada di sini yang paling cantik itu kipas dan water lily. Tapi yang paling populer itu yang kipas. Terima kasih kelompok wedding, boleh ditutup presentasinya. sekian dari kami. Kelompok wedding ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bentar Ibu jelasin dikit lagi tentang wedding. Kenapa kompleks, kenapa bentukannya ada yang bentuk bunga, bentuk jas, amplop, double star, dan rosebud. Karena wedding romantis ya sih? Iya. Gak mungkin dong kita lagi romantis-romantisnya nih eventnya malah pakai yang simple. Gak nyambung kan? Iya. Begitu, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Erlangga Densyah. Saya Ridho Ahmad, saya dari Sabitaran TC. Punya Riz. Ketinggalan ya KPD-nya. Terlalu bersih. Udah hafal di luar kepala berarti. Paten ini mah. Saya mau request ya, Bu. Boleh apa? Saya request. Request apa? Pinjam pertanyaan. Di sini saya akan Ya, dengar dulu. Buka. Di sini saya akan mempresentasikan napkin folding untuk hari keagamaan. Yang pertama ada Christmas tree, kayak gini bentuknya kayak pohon Natal ya. Terus ada Christmas fold, ini harusnya di kaku, strapless. terus di strapless atasnya biar ini jadi kayak pohon. Terus ada bishop hat, kayak topi uskup, padang lagi. Sahabat. Ini ada candle sama ada crown. Crown, oke. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Dila. Tadi kan kelompok dari hari keagamaan itu menggunakan napkin yang the candle ya. Yang Ya. dimana tadi itu sama dengan kelompok birthday the candle. Terus kenapa hari keagamaan itu menggunakan napkin the candle? Kenapa? Soalnya kalau melihat dari zaman dulu ya, kalau misalnya ada keagamaan dalam gereja tuh biasanya banyak lilin di tengah-tengah, makanya pakai candle. Karena kan teman udah modern, nggak mungkin kan bawa lilin ke hotel, jadi pakai candle. Betul. Betul. Oke, udah selesai? ya. Boleh ditutup presentasinya? Dan dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap-siap dulu buat kita semua. Sensasi membuat proyeknya. Asik banget. Hah? Lagi pertemuan selanjutnya kita
Sekarang di halaman terakhirnya ada bagian evaluasi. Nah, di situ kan ada yang menilai teman kalian dan ibu, betul? Nah, nanti setelah pembelajaran kita itu diberikan kepada temennya, nanti temennya menilai, dikasih range 0 sampai 100. Nanti setelah itu baru terakhir diberikan kepada ibu, sudah itu nanti ibu pegang untuk dimasukkan ke nilai di buku nilai kalian. Dan untuk keseluruhan itu sudah bagus, baik banget, hasilnya juga bagus, rapi, bersih dan segala macamnya. Ya, untuk di bagian bawah itu ada Evaluasi. iya, ada penugasan ya. Itu nanti saja penugasannya, itu kalian membuat laporan dari proyek ini. Nanti dikumpulkan di terakhir aja nanti ya. Iya. Yang penting nanti bagian LKPD-nya kalau mau ibu lihatkan di bagian ada tahapnya ya tadi ya. Kalian pasti butuh di proyek itu nanti dibuat lewat menggunakan acuannya itu aja. Oke. Pembelajaran kita di lipatan serbet, napkin folding itu sudah selesai. Ada yang mau membantu ibu untuk merangkum apa aja yang kalian dapatkan di materi pembelajaran hari ini. Boleh, Herdi? Kenapa? Boleh? Fungsi napkin, terus sama tema buat napkinnya itu apa aja. Lalu? Udah, oke. Ada lagi? Bentuk napkinnya berbagai macam ya? Apa aja? Ada tuxedo fold, double star, rosebud, water lily. Betul. Ada lagi tambahannya? Temanya bu. Temanya? Lipatan napkinnya misalkan tema. Iya, ya betul sekali ya. Jadi pembelajaran hari ini tuh dari kita pengertian dulu, ibu mau dari awal dulu konsepnya dulu. Yang dimana nih lipatan serbet itu kain yang dibentuk berbagai macam bentuk untuk memberikan apa tadi fungsinya? Menghias meja, lalu memperindah meja. Nah, menarik selera makan, lalu membersihkan mulut, lalu Sebagai bahasa isyarat, terus untuk menahan remah-remah dari makanan ya. Betul. Lalu yang terakhir tadi menarik selera makan siapa tadi yang jawab? Nah, betul itu. Yang terakhir yang kelima itu untuk macam-macamnya ada banyak banget ya. 10 kan udah demonstrasi tadi sama Ibu sama Dila udah demonstrasi 10 macam. Ya. Nih, 10 macam ya, standing fans dan segala macamnya. Lalu kalian juga sudah membuat proyeknya di berbeda-beda tema nih. Teman-temannya tadi bilang temanya beda-beda, bentuknya beda-beda. Itu sudah bagus semuanya dan itu rangkuman kita pada pembelajaran hari ini. Jangan dilupakan materinya karena berguna di bagian nanti ini di pembelajaran table setup dan service. Itu berguna banget nih. Ini nggak boleh dilupakan. Kasih pos dulu untuk diri sendiri. Ya, kita ice breaking lagi. Makanya sekarang ibu maunya memberikan applause ke kalian, kalian juga memberikan applause kepada teman-temannya itu dengan menyebutkan seperti ini. GOODGOB. Itu kan good job. Nah, good jobnya ke depan dulu. Good job, good job, good job, good job, good job, good job. Udah. Ayo mulai kita coba dulu. 1, 2, 3. Dan untuk materi minggu depan itu kita masuk ke table setup. Kalian sebelumnya udah belajar tentang peralatannya yang tadi ibu bilang ada chinower, glassware, silverware. Itu nanti kita praktekkan di minggu depan yaitu table setup. Jadi kalian udah belajar table setup tapi napkinnya tidak nanti aja. Setelahnya baru kita kan table setup itu ada beberapa macam service juga. Jadi buat resume. Jadi kalian cari search di internet apa itu table setup,
apa aja peralatan yang dibutuhkan, dan yang lainnya yang sesuai dengan table setup. Mengerti? Mengerti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh kita berdoa dulu, Salman? Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.